Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Melvi Andayani di pembelajaran virtual kimia. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian tetap sehat ya. Tetap semangat meskipun kita belajar secara virtual. Jaga kesehatan, makan makanan bergizi, berolahraga dan cukup istirahat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang materi mengenai teori asam basa. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk mereview kembali pembelajaran kalian waktu SMP tentang asam basa. Jawab pertanyaan tersebut di Google Classroom kimia kalian ya. Bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan nilai plus untuk pembelajaran hari ini. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, apakah yang membedakan sifat asam dengan basa? Ketiga, apa yang terjadi jika asam bertemu dengan basa? Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu sering menjumpai zat-zat yang bersifat asam maupun basa. Contohnya, Ibu punya buah jeruk. Bagaimana kalau perasan buah jeruk ini kita minum? Tentunya kalian merasakan masam, bukan? Contoh lain, Ibu juga punya sabun. Bagaimana kalau kalian tidak sengaja menelan busa sabun? Lidah kalian akan terasa pahit, bukan? Dahulu, istilah asam diberikan kepada zat yang rasanya masam, dan istilah basa diberikan kepada zat yang rasanya pahit. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep asam basa tidak hanya dibedakan berdasarkan rasa. Ada 3 teori yang menjelaskan asam basa menurut para ahli, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Arrhenius adalah seorang ahli kimia dari Swedia yang mendefinisikan bahwa asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Sebagai contoh, asam klorida atau HCl yang dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidronium dan Cl- dengan reaksi sebagai berikut. Selanjutnya, untuk memudahkan pembahasan, penulisan akan menggunakan H+ untuk menggantikan ion H3O+ dan penghilangan molekul air yang melarutkan senyawa tersebut, sehingga reaksi tersebut dapat dituliskan menjadi HCl terurai menjadi H+ ditambah Cl-. Contoh lain yaitu asam sulfat. Jika dilarutkan dalam air, akan melepaskan ion hidronium dengan reaksi H2SO4 tambah H2O menjadi H3O+ ditambah SO4 2-. Atau juga dapat dituliskan sebagai berikut. Berdasarkan teori Arrhenius, yang menyebabkan larutan disebut asam adalah karena ion H+ atau H3O+ yang dihasilkan. Jumlah ion H+ yang dihasilkan dari ionisasi 1 mol asam disebut valensi asam, sedangkan anionnya disebut anion sisa asam. Sehingga untuk HCl, valensi asamnya sama dengan 1, karena H+ yang dihasilkan 1. Anion sisa asamnya yaitu Cl-. Sedangkan untuk H2SO4, valensi asam sama dengan 2, karena H+ yang dihasilkan 2. Anion sisa asamnya yaitu SO4 2-. Kemudian berdasarkan jumlah H+ yang dihasilkan ketika dilarutkan dalam air,
Asam dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu asam monoprotik, diprotik, dan triprotik. Asam monoprotik yaitu asam yang dapat menghasilkan satu buah H+. Contohnya adalah HCl dan HNO3. Asam diprotik adalah asam yang dapat menghasilkan dua buah H+, contohnya H2SO4 dan H2S. Dan asam triprotik adalah asam yang dapat menghasilkan 3 buah H+, yaitu contohnya H3PO4 dan H3ASO3. Selanjutnya, bagaimana definisi basa menurut Arrhenius? Menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- saat dilarutkan dalam air. Contohnya yaitu natrium hidroksida atau NaOH dan barium hidroksida atau BaOH 2 kali. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. NaOH ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan ditambah OH-, BaOH 2 kali. Ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Ba2+ ditambah 2 OH-. Jumlah ion OH- dari ionisasi 1 mol basa disebut valensi basa, sedangkan kationnya disebut kation sisa basa. Sehingga NaOH valensi basanya sama dengan 1 dan kation sisa basanya itu Na+, sedangkan BaOH 2 kali valensi basanya sama dengan 2. Kation sisa basanya yaitu Ba2+. Berdasarkan jumlah ion OH- yang dihasilkan ketika dilarutkan dalam air, basa dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu monohidroksi, dihidroksi, dan trihidroksi. Monohidroksi adalah basa yang dapat menghasilkan satu buah OH-, contohnya KOH dan NaOH. Dihidroksi yaitu basa yang dapat menghasilkan 2 buah OH-, contohnya BaOH 2 kali dan MgOH 2 kali. Dan trihidroksi adalah basa yang dapat menghasilkan 3 buah OH-, contohnya LOH 3 kali dan FeOH 3 kali. Teori asam basa Arrhenius memiliki kelemahan karena hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja. Dan yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau OH-. Kelemahan ini kemudian disempurnakan oleh teori asam basa lainnya. Menanggapi kelemahan dari teori asam basa Arrhenius, Bronsted, seorang ahli dari Denmark, dan Lowry dari Inggris mengemukakan konsep asam basa. Menurut Bronsted-Lowry, konsep asam basa berdasarkan serah terima proton atau H+, di mana asam adalah molekul atau ion yang memberikan proton atau donor proton, sedangkan basa adalah molekul atau ion yang menerima proton atau akseptor proton. Asam membentuk basa konjugasi dan basa membentuk asam konjugasi. Contohnya yaitu dapat kita lihat pada reaksi berikut. CH3COH ditambah H2O, reaksi reversibel menghasilkan H3O+ ditambah CH3COO-. Kita lihat CH3COOH memberikan H+ atau proton kepada H2O sehingga dia membentuk ion CH3COO-. Karena CH3COOH memberikan H+ atau proton, maka dia bertindak sebagai asam atau donor proton. Kemudian H2O dia menerima H+ atau proton dari CH3COOH sehingga dia membentuk ion H3O+. Karena dia menerima proton, maka H2O bertindak sebagai basa atau akseptor proton. Ion yang terbentuk dari asam disebut basa konjugasi, sedangkan ion yang terbentuk dari basa disebut asam konjugasi. Contoh yang lain pada reaksi berikut.
H2O ditambah NH3 membentuk NH4+ ditambah OH-. H2O pada reaksi kedua ini memberikan H+ atau proton kepada NH3 sehingga dia membentuk ion OH-. Karena dia memberikan proton, H2O bertindak sebagai asam atau donor proton. Kebalikannya, NH3 menerima H+ atau proton dari H2O membentuk ion NH4+, sehingga NH3 bertindak sebagai basa atau akseptor proton. Ion yang terbentuk dari H2O atau asam disebut basa konjugasi, yaitu OH-. Sedangkan ion yang terbentuk dari basa, yaitu NH4+, disebut asam konjugasi. Pada teori asam basa Bronsted-Lowry dikenal juga spesies amfiprotik, yaitu spesies yang dapat berperan sebagai asam dan basa. Contohnya, H2O pada reaksi pertama, H2O bertindak sebagai basa karena dia menerima proton. Sedangkan pada reaksi kedua, H2O bertindak sebagai asam karena dia memberikan atau donor proton. Sehingga H2O bisa bertindak sebagai asam maupun basa. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry melibatkan adanya transfer proton dari asam ke basa. Padahal ada reaksi-reaksi tertentu yang tidak melibatkan transfer proton. Misalnya, reaksi antara BCl3 dan NH3. Untuk mengatasi keterbatasan teori Bronsted-Lowry, ahli kimia Amerika bernama Gilbert and Lewis pada tahun 1923 mengemukakan teori asam basa yang lebih luas. Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Sebaliknya, basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Contohnya pada reaksi berikut. H+ ditambah NH3 akan membentuk NH4+. Kita lihat dari strukturnya, NH3 memiliki pasangan elektron bebas yang dapat diberikan kepada H+ untuk berikatan, sehingga NH3 bertindak sebagai basa. Sedangkan H+, karena dia menerima pasangan elektron dari NH3, maka H+ bertindak sebagai asam. Ikatan yang terbentuk dari H+ dan NH3 membentuk NH4+ disebut ikatan kovalen koordinasi. Reaksi yang kedua contohnya yaitu BCl3 ditambah NH3 membentuk Cl3BNH3. Kita perhatikan dari strukturnya bahwa NH3 memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan BCl3 tidak memiliki pasangan elektron bebas. NH3 memberikan pasangan elektronnya kepada BCl3 untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi, sehingga NH3 disebut basa atau donor pasangan elektron, sedangkan BCl3 disebut asam atau asektor pasangan elektron. Demikian penjelasan dari Ibu hari ini tentang teori asam basa. Agar lebih memahami materi ini, berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Silahkan kalian kerjakan dan kirim tugasnya melalui Google Classroom kimia kelas kalian ya. Jangan lupa materi pertemuan berikutnya yaitu tentang pH larutan asam dan basa. Jika ada pertanyaan, silakan kalian beri komentar di bawah ini atau bisa juga melalui Google Classroom kimia kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat. Jangan lupa
Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.